Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6 semuanya. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ustadz yang pada pagi hari ini ingin menyampaikan materi pembelajaran PLH bab 2, yaitu pola hidup sederhana. Sebelum kita memasuki pembelajaran, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan lingkungan hidup bab 2, pola hidup sederhana. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena ini dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan, saya ingin mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, tanggal 17 Agustus 2021. Apakah yang disebut dengan pola hidup sederhana itu? Pola hidup sederhana yaitu pola hidup yang tidak berlebihan. Penerapan pola hidup sederhana didasari oleh sikap rendah hati, tidak sombong, dan berjiwa sosial, atau senantiasa mau membantu orang yang membutuhkan. Manfaat menerapkan perilaku hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menumbuhkan rasa kesetikawanan sosial. Rasa kesetikawanan sosial dapat ditumbuh seiring perilaku kita yang selalu berjiwa sosial atau mau membantu orang yang membutuhkan. Membiasakan hidup hemat dan tidak bergaya mewah. Dengan perilaku hidup sederhana, kita akan selalu membiasakan menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang kita miliki. Turut serta membantu pembangunan. Salah satu perilaku hidup sederhana adalah rajin menabung, terutama di bank pemerintahan. Dengan rajin menabung di bank, berarti kita turut serta membantu pembangunan negara kita. Macam-macam penerapan pola hidup sederhana. 1. Sederhana dalam hal materi. Contohnya, tidak bergaya hidup mewah dan suka menabung. Sederhana dalam menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Namun jika penggunaan sumber daya alam tidak dihemat, maka sumber daya alam tersebut akan cepat habis. Akibatnya kita akan kekurangan sumber daya alam. Contohnya, penggunaan bahan bakar minyak, penggunaan bahan bakar batu bara, dan sebagainya. Contoh nyata yang bisa kita lakukan adalah berjalan kaki ke sekolah jika jarak rumah kita dengan sekolah dekat. Dengan berjalan kaki, kita akan menghemat bahan bakar minyak dan akan mengurangi polusi udara. Dan juga tubuh kita akan terasa sehat karena sambil berolahraga. Menyenangi pola hidup sederhana. Salah satu hal yang dapat kita lakukan agar lingkungan kita tetap terjaga adalah 1.
dengan mempraktekkan pola hidup sederhana. 2. Dengan pola hidup yang sederhana berarti kita tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Manfaat pola hidup sederhana. Dengan mempraktekkan pola hidup sederhana secara tidak langsung, kita tidak akan membebani alam dengan sampah serta tidak membebani alam untuk memenuhi kebutuhan kita. Semakin banyak kita mengkonsumsi makanan atau menggunakan barang, semakin banyak pula sampah yang kita hasilkan. Terlebih lagi saat ini sampah dari makanan atau barang terbuat dari bahan yang tidak mudah terurai, yaitu plastik. Karena sampah plastik ini baru bisa diurai setelah usia lebih dari 100 tahun. Arti dari hidup hemat. 1. Berhemat bukan berarti tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Berhemat bukan berarti kita itu pelit. 2. Berhemat bertujuan untuk mengubah perilaku hidup boros. 3. Hidup sederhana merupakan pola hidup pandai menghitung segala keperluan yang dibutuhkan. Pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Pola hidup sederhana dapat dilakukan untuk berbagai bidang kehidupan, seperti menghemat penggunaan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang perlu dihemat penggunaannya adalah air. Karena tanpa air manusia tidak bisa hidup. Air merupakan kebutuhan utama manusia atau makhluk hidup. Manfaat air bagi kehidupan yang untuk mencuci, mandi, minum, memasak, dan irigasi atau pengairan sawah. Cara-cara menghemat air. 1. Mematikan keran air selesai menggunakannya. 2. Segera memperbaiki apabila ada kebocoran saluran air. Yang 3. Menggunakan shower ketika mandi. Yang keempat, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Manfaat menghemat air, yaitu tersedianya cadangan air, kebutuhan air tercukupi, dan kita tidak kesulitan untuk mendapatkan air. Akibatnya apabila tidak menghemat air, yaitu akan terjadi kekeringan. Harga air akan semakin mahal, kita akan kekurangan air bersih. Dan yang lebih penting lagi, banyak makhluk hidup yang akan mati. Tertib dan mentaati peraturan diantaranya mentaati peraturan sekolah. Salah satu aturan di sekolah adalah memakai seragam sekolah. Jika tidak ada peraturan ini, bisa jadi siswa yang kaya akan memakai pakaian yang glamor, yang harganya mahal. Sedangkan siswa yang tidak mampu atau kurang mampu akan memakai pakaian yang seadanya. Dengan seragam, setiap siswa mendapatkan pakaian yang sama, baik yang kaya maupun yang miskin.
Akibat tidak mematuhi tata tertib sekolah. Pertama, akan mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Yang kedua, akan dikucilkan teman. Dan yang ketiga, kenyamanan sekolah akan terganggu. Sampai di sini dulu pembelajaran PLH pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran saya tutup, saya ingin mengingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker setiap mau keluar dari rumah, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan yang ketiga yaitu jaga jarak, hindari kerumunan. Oke anak-anakku, pembelajaran ini akan saya tutup. Sebelumnya marilah kita baca doa dulu. Hayya bina naftatin darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.